sebutkan. Jadi pada akhirnya kembali ke kita masing-masing untuk memahami. Yang terpenting adalah berusaha memahami dan meyakini bahwa ada sesuatu yang kita sebut dengan Tuhan itu pada dasarnya ada. Apalagi bagi umat Buddha Maitreya, itu kalau dalam bahasa awam, Tuhan sebenarnya ada di mana-mana. Maka dari konsep ini, pada dasarnya Tuhan ada di dalam diri kita bagi kita yang merasakannya, bagi kita yang bisa memahami akan dirinya yang sejati, ya, yang disebut dengan watak sejati, aku sejati, Raja Mustika, Liang Sim, ya, hati nurani, dan berbagai sebutan lainnya, ya. Baik, kita langsung masuk ke tugas pembacaan eh, PPT yang telah saya buat, ya. Coba Jilian. Ketuhanan Yang Maha Esa dalam agama Buddha. Dalam agama Buddha, Tuhan tidak dipandang sebagai pribadi atau personifikasi, atau adikodrati yang menentukan hidup semua makhluk. Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dihayati melalui Dharma. Agama Buddha adalah religi humasinitis, berbeda dengan religi otoriter, berpusat pada diri manusia sendiri dengan perkembangan potensi dirinya untuk mencapai kebahagiaan. Baik, terima kasih Jilian. Jadi dari slide pertama ini kita bisa memahami bahwa konsep tentang ketuhanan atau Tuhan itu sangat berbeda dengan agama-agama samawi. Agama-agama samawi itu adalah agama-agama wahyu seperti Kristen, Islam, ya, di mana konsep ketuhanan itu bagi agama-agama samawi itu sesuatu yang adri kodrati, yang maha kuasa, maha pencipta yang bisa menentukan segala-galanya, ya. Jadi berbeda dengan agama Buddha, Tuhan tidak bisa dipersonifikasikan. Tuhan tidak bisa dibayangkan seperti seorang manusia, seperti seorang dewa, seperti seorang Buddha, seperti seorang raja, ya. Pokoknya logika manusia itu sangat terbatas untuk membayangkan tentang Tuhan itu seperti apa, ya. Jadi Tuhan itu sebenarnya sulit, logika manusia sangat terbatas untuk membayangkan tentang Tuhan, ya. Berbeda dengan agama lain, agama Buddha itu pada dasarnya menjadi apa, apakah kelak dapat menjadi Buddha atau sebaliknya, semua bukan ditentukan oleh Tuhan. Semua ditentukan oleh diri kita sendiri, ya. Nah, bagaimana mengenal Tuhan? Hanya orang-orang yang batinnya telah tercerahkan. Hanya orang-orang yang bisa memahami konsep Dharma dalam agama Buddha, dan orang-orang yang pada saat-saat dalam ketenangan, dalam penuh kesadarannya, dia baru bisa merasakan ada sesuatu yang kita sebut Tuhan. Kalau disederhanakan,
orang-orang yang memiliki metta, karuna, mudita, dan UPK atau biasa disebut dengan Brahma Wihara, kadang disebut dengan catur paramita, dan sifat-sifat ketuhanan yang disebutkan itu ada, bisa dimunculkan, bisa dirasakan, ya. Nah, orang demikian sudah dikatakan memiliki sifat-sifat ketuhanan itu. Dan kalau sudah memiliki sifat-sifat ketuhanan, maka dia akan merasakan akan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di dalam dirinya. Agama Buddha itu bersifat religi humanistis, ya. Agama yang menekankan kepada kemanusiaan, ya. Jadi walaupun wujud kita semua adalah manusia, tapi belum tentu semua bisa berkepribadian, bersikap, berperilaku sebagaimana manusia yang seharusnya. Kalau dalam Pancasila dasar negara, ya, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Beradab dalam hal ini berarti memiliki peradaban. Adab itu adalah lebih kurang sopan santun, ya, beretika, bermoralitas, ya. Kalaupun belum bisa bersikap adil, paling tidak dalam diri setiap warga negara Republik ini hendaknya memiliki adab, ya. Jadi kebalikannya tidak beradab. Dan ini berbeda konsepnya di dalam agama-agama samawi. Agama-agama besar yang bersifat otoriter, ya. Otoriter artinya ya Tuhan menentukan segala-galanya, ya. Kamu miskin sudah ditentukan Tuhan, kamu kaya dianggap sebagai rahmat Tuhan, ya. Ketika mengalami musibah, ya, dikatakan yang menentukan itu Tuhan. Ketika selamat dari bencana, biasanya kita manusia umum baru bersyukur, kanen, ya, selamat, ya, dan itu karena Tuhan. Nah, sebenarnya dalam agama Buddha itu sangat berbeda. Kita selamat itu karena karma-karma baik kita, karena kebajikan kita. Karena ada karma baik, kebajikan, dan mungkin dalam maksab Mahayana baru ada kemungkinan campur tangan dari energi positif para Buddha, Bodhisattva, atau boleh juga kita sebut sebagai apa namanya itu rahmat Tuhan. Tetapi sekali lagi semuanya itu harus ada kebajikan atau karma baik yang pada dasarnya itu yang melindungi pribadi-pribadi kita. Jadi semuanya berpusat pada diri manusia dengan pengembangan potensinya, semua bisa berbahagia, semua bisa menjadi Buddha atau sebaliknya. Semua merasakan penderitaan, semua bisa menjadi setan. Maka selalu dikatakan mau berbahagia, mau menderita, mau tersenyum, mau bersedih, 24 jam waktu kita sama, semua akan berlalu. Pilihannya tergantung pada kita. Mau bersedih, mau bergembira, atau mau seperti batu karang yang tidak akan tergoyahkan
oleh hempasan angin, ombak, ya. Orang yang memiliki UPK keseimbangan batin adalah orang yang tidak merasa besar kepala karena dipuji dan tidak merasa terhina dan rendah diri karena dijelekkan, dimarahi, dinista. Jadi kira-kira seperti itu secara umum bahwa agama Buddha memiliki keyakinan atau pandangan tentang Tuhan Yang Maha Esa itu berbeda sekali dengan konsep-konsep ketuhanan di dalam agama-agama lain pada umumnya. Oke, slide selanjutnya. Coba lihat Huda yang mana ya? Huda, where are you? Huda ada? Oke, Cindy, Ethelyn. Ketuhanan yang Maha Esa dalam Buddhis. Ajaran ketuhanan yang Maha Esa dalam ajaran Buddha adalah unik. Dalam agama Buddha, Tuhan yang Maha Esa adalah yang mutlak. Untuk mengetahui yang mutlak secara langsung, seseorang harus mencapai kesucian batin. Kesucian batin dapat dicapai oleh semua orang yang melaksanakan sila, samadhi, dan pana sehingga mencapai nirwana. Baik, sini semester berapa kemarin ya? Dari semester 5. Berapa? 5. 5. Ya. Jadi dalam agama Buddha, Tuhan Yang Maha Esa itu disebut juga yang mutlak. Ya, satu sebutan ini nanti kita temukan di dalam kitab Udana 8 ayat 3. Ya. Jadi untuk mengetahui yang mutlak secara langsung, seseorang harus berusaha untuk menyucikan batinnya, menyucikan hati dan pikirannya. Ya, bagi orang yang bisa melaksanakan jalan utama beruas 8, ya, yang terdiri atau memiliki 3 aspek, yaitu sila. Sila secara umum diterjemahkan secara moralitas. Dalam sila ini mencakup juga etika, ya. Jadi sila secara umum dalam agama Buddha banyak diajarkan oleh Sang Buddha. Bagi umat Buddha, yang paling umum adalah berusaha untuk merealisasikan Pancasila Buddhis, ya, untuk membedakan dengan Pancasila dasar negara. Oke, khusus tentang sila, nanti kita juga akan ada pertemuan khusus, ya, terutama tentang apa namanya itu Pancasila Buddhis. Demikian juga sila di dalam salah satu ayat yang sering saya kutip dari Dhammapada 183. Jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan. Nah, jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan itu juga termasuk bagian dari sila ini, ya. Baru dalam agama Buddha juga mengajarkan tentang samadhi. Jadi kalau dalam agama Buddha ada 3 poin yang termasuk samadhi, ya, yaitu perhatian atau sati, kemudian apa namanya itu konsentrasi, ya. Jadi kalau kita benar-benar bisa konsentrasi, itu sudah melaksanakan bagian dari samadhi atau sinonim biasa diterjemahkan sebagai meditasi. Kemudian berdaya upaya benar, ya, jangan sampai ada niat
yang tidak baik timbul dalam diri. Kalau niat yang tidak baik timbul dalam diri, berusahalah untuk memadamkannya. Selanjutnya berusaha untuk membangkitkan niat baik. Kalau niat baik sudah ada, berusaha untuk dipertahankan, ya. Kemudian panya, ya, panya atau prasna kalau bahasa Sanskertanya, yang diterjemahkan sinonimnya itu dengan kebijaksanaan, ya. Dalam hal ini jalan utama berus 8, yaitu pandangan dan pikiran yang benar, masuk bagian prasna atau panya, ya. Bila seseorang bisa berusaha merealisasikan jalan utama berus 8 yang terbagi dalam aspek sila, samadhi, dan panya, maka seseorang dapat mencapai, ya, nirwana dalam kehidupan sekarang juga, ya. Biasanya disebut dengan nirwana yang masih mengandung sisa-sisa kehidupan, ya, seperti yang dicapai oleh Sang Buddha sebelum beliau parinibbana, ya. Baik, selanjutnya Jeffrey Santoso. Jeffrey, Ya Pak, silakan. konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha. Kitab Udana yang ke-8. 3 tertulis, Ayat ketahuilah 3. para ayat 3 tertulis. Ketahuilah para biku, ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, dan yang mutlak. Apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, yang tidak menjelma, yang tidak tercipta, yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita terbebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu. Oke. Ini mau tak mau Anda harus kuasai, ya. Minimal yang merah-merah ini, ya. Sampai di sini minimal, ya. Jadi di dalam kitab Udana bab ke-8 ayat yang ketiga tertulis, ya, ini sabda Sang Buddha secara langsung, ya. Ketahuilah para bikhu, ada sabda tidak ada yang tidak dilahirkan Iya. Sepertinya begitu. Udah join mungkin pakai HP paling. Nggak usah, mic-nya belum dibuka. baik. Tadi
terputus ya. Sampai mana tadi? Baik, saya ulangi. Sang Buddha bersabda kepada para bhikkhu, ya, ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta yang mutlak. Apabila tidak ada yang tidak dilahirkan, tidak ada yang tidak menjelma, tidak ada yang tidak tercipta, tidak ada yang mutlak, maka tidak akan mungkin kita terbebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab yang lalu, ya. Sebenarnya ini ada lagi kebalikannya. Karena ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta dan yang mutlak, maka barulah kita mungkin bisa terbebas dari kelahiran, penjelmaan, pembentukan, pemunculan dari sebab-sebab yang lalu. Artinya karena ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta yang mutlak, maka kita baru bisa terbebas dari tumimba lahir, baru bisa mencapai nibbana. Kalau tidak ada yang tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, dan tidak ada yang mutlak, tidak mungkin kita bisa mencapai ya nibbana, tidak mungkin kita bisa terbebas dari tumimba lahir. Nah, jadi dalam hal ini ya kemarin teman kita yang ada yang bertanya, saya lupa siapa namanya, ya. Jadi dalam hal ini ya sebenarnya walaupun secara umum seperti yang kita bacakan di slide sebelumnya, segala sesuatu itu ditentukan oleh hukum-hukum kesunyataan. Namun sebenarnya kalau di sisi lain kita berbicara, hukum-hukum kesunyataan itu bisa terjadi sedemikian teraturnya, ya, dan itu bisa terlaksana dengan apa adanya. Namun kalau dikembangkan lagi bahwa sebenarnya ada sesuatu, ya, boleh dikatakan memfasilitasi, ya, ada sesuatu yang sedemikian teraturnya itu ya secara sederhana, maka hukum-hukum kesunyataan yang mutlak itu ya kadang-kadang juga disinonimkan sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun ya kembali lagi ke konsep dalam agama Buddha, secara umum semuanya adalah karena hukum-hukum kesunyataan. Baik, mungkin kita bisa pahami setelah membaca slide berikutnya. Angela Jocelyn, are you here? Angela Jocelyn. Angelia Florencia. Silakan. Konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Buddha. Konsep ketuhanan dalam agama dalam Buddhis erat kaitannya dengan tujuan akhir manusia, yaitu nirwana. Agama Buddha sangat menekankan praktik moral yang praktis dan secara langsung mengatasi masalah dalam kehidupan ini daripada tentang hal asal-usul manusia yang bersifat teoritis spekulatif. Baik. Jadi tujuan akhir hidup manusia adalah nirwana atau dalam bahasa Pali sering disebut dengan nibbana. Ya. Kalau dikembangkan lagi dalam kitab Udana 8 itu kadang-kadang bahasa sederhana ya Tuhan itu sama dengan nirwana. Ya. Suatu keadaan, suatu kondisi yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, ya,
tidak ada terikat oleh akar-akar kejahatan, tidak ada kebencian di sana, tidak ada keserakahan, tidak ada kebodohan. Ya. Jadi semuanya adalah A loba, A dosa, A moha. Dan tujuan akhir hidup manusia dalam agama Buddha nirwana pada akhirnya sama aja dengan tujuan dari agama-agama lain, ya. Cuma konsep agama lain setelah meninggal dunia semoga kembali ke sisi Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam agama Buddha, semoga terlahir di alam-alam yang lebih berbahagia hingga pada akhirnya semoga bisa mencapai nibbana atau parinirwana. Ya. Jadi ada titik temu pada akhirnya. Agama Buddha sejujurnya jarang berbicara tentang Tuhan, ya. Sekali lagi karena logika manusia, pikiran manusia sangat terbatas untuk membayangkan tentang Tuhan. Saya selalu katakan, kamu bisa mengenal Tuhan kalau kamu tahu yang ada pada dirimu, yang ada di depan mata kamu, ya. Yang ada di depan mata kamu itu apa? Ada yang tahu? Diri sendiri. Yang benar-benar ada di depan mata kamu. Kalau di depan mata saya sekarang ada laptop sih langsung. Laptop ya. Yang ada di dalam Iya, dirimu, jiwa Itu yang rohani. saya sendiri. terlalu jauh. Secara fisik aja. Badan jasmani loh, Sir. Organ Badan langsung jasmani, organ. Apalagi? Jantung, Hati terlalu jauh. usus. Oke, kamu bisa mengenal Tuhan kalau kamu bisa mengenal dirimu sendiri. Yang di depan mata aja, yang dekat mata aja, apa namanya ini? Kelopak Alis, mata. kelopak. Bulu ini? Oh, alis mata. Alis mata kan itu. Atau Alis bulu ya, mata. alis ya. Alis mata. Maksudnya alis. Oke, kamu bisa mengenal Tuhan kalau kamu bisa mengenal alis matamu. Ada berapa batang? Coba hitunglah. Nah, saat itu kamu kalau sudah bisa menghitung dengan tepat, kamu bisa mengenal Tuhan. Kira-kira bisa? Bisa, tapi buang-buang waktu loh, Sir. Ayah. Jadi kita tidak usah membayangkan sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Sekali lagi saya selalu juga katakan, para Buddha tak pernah berbohong. Masalahnya kita percaya kepada ajaran Buddha, sabda Buddha atau tidak, ya. Dalam agama Buddha atau di dalam kisah hidup Sang Buddha sebenarnya juga ada yang pernah bertanya hal-hal di luar dari dirinya dan Buddha cara menjawab pertanyaan itu umumnya jawabannya dengan diam, tidak menjawab, ya. Kadang-kadang Sang Buddha menjawab dengan membalikkan pertanyaan itu kembali. Kadang-kadang baru Sang Buddha menjawab ya dengan panjang lebar atau dengan tindakan, ya. Dalam hal ini ya saya lupa tertulis dalam kitab mana ada siswanya yang bertanya kepada Buddha, ya. Yang pertanyaan-pertanyaan itu selalu dikategorikan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke rimba perdebatan. Pertanyaan-pertanyaan yang kalau dijawab, ya,
tidak akan pernah memuaskan jawabannya dan akan timbul lagi pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut. Contoh sederhana ya, saya bertanya kepada Anda. Saya yakin jawaban Anda akan berbeda dan akan menimbulkan perdebatan. Telur dulu atau ayam dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Apa alasannya? Coba April Kurniawan. Kalau saya Ya. Menurut kamu ada ayam dulu atau baru ada telurnya? Atau kebalikannya? kalau telur loh, telur dinosaurus ada dulu loh. Aha. Telur dulu baru ada dinosaurus. Kan Atau kata ada Lost, atau ada dinosaurus baru ada telurnya. Rasa tadi bilangnya ayam deh. tadi Iya, Lost ini bilang terlalu ayam. jauh ke zaman Itulah. Kalau berapa ribu telur tahun Nggak yang sekalian lalu. leluhur. Langsung ke evolusinya. kalau saya nggak pernah pikirin sih loh. Oke, makanya yang nyata-nyata aja lah. Pernah lihat ayam? Pernah lihat telur ayam? Nah, Oke, Nah, kira-kira yang pernah kamu lihat, logikanya ayam dulu atau telur dulu? kalau menurut saya Lost ayam dulu. Baru ada telurnya. Iya, Ayam dari mana? nggak tahu Lost. Oke, Ya, langsung. Charles. Silakan. Pertanyaannya sama. Menurut saya ayam dulu loh, Ustaz. Aha. Kalau nggak ada ayam, maka nggak ada telur ayam dan nggak ada ayamnya lagi. Gimana? Kalau misalnya nggak ada ayam di pertama, maka nggak akan ada telur ayam. Kalau nggak ada telur ayam, maka nggak akan lahir ayamnya lagi. kalau ayamnya jantan. Ya kan ayam betina yang bisa bertelur. Nggak mungkin yang jantan. Kita dengar Meta Sylvia. Mana Meta Sylvia? Ada loh, Ustaz. Silakan. Pertanyaannya sama. Oh, menurut saya ayam dulu loh, Ustaz. Ayam dulu, baru telur. Iya, Mas. Oke, ada alasan? Nggak ada, Ustaz. Lucia. Ada? Menurut saya ayam dulu juga. Soalnya semua hewan mau yang mamalia atau yang apa, mereka munculnya juga kayak gini. Atau kita manusia munculnya juga tidak bisa dibayangkan. Kalau telur ayam mesti dieram kan? Iya, iya benar. Ini namanya kuenang. Jadi ayam dulu telur. Siapa itu? Kakaknya, Hah? kakaknya langsung. Oke, CC kakaknya. Selesai. Baik, jadi jawaban sedikit memuaskan, tergantung sudut mana kita menilainya, ya. Setuju. Jadi benar ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan disebut telur ayam, telur itik, telur burung, telur dinosaurus. Maka telur dulu, kenapa? Karena yang disebut telurnya dulu, baru nama hewannya. Tapi Betul. dalam sudut pandang orang Hokkien berbeda lagi. Kue neng, a neng, xiao neng, ya. Maka hewannya dulu, baru ada telurnya, ya. Jadi semuanya benar. Bisa jadi semuanya salah, ya. Nah, tapi apa gunanya memperdebatkan itu?
Ulo Yingbo. Nah, jadi Sang Buddha memberikan perumpamaan ketika seorang kena anak panah beracun, ya, maka kira-kira apakah ketika ada orang ingin mencabutnya, orang yang kena panah beracun, janganlah bertanya lagi, oh saya tidak ingin panah itu dicabut, sebelum diketahui oleh saya, siapakah yang memanah saya? Apakah dia laki-laki atau seorang perempuan? Apakah dia ganteng atau cantik? Atau sebaliknya? Saya tidak bersedia panah beracun ini dicabut. Saya mau tahu panah ini terbuat dari apa? Racunnya terbuat dari apa? Saya tidak bersedia dicabut. Saya perlu tahu dulu kenapa dia memanah saya. Apakah memang dendam atau saya salah sasaran? Ya. Dan masih banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Barulah panah ini saya bersedia untuk dicabut. Nah, apakah pertanyaan-pertanyaan dari orang yang terkena panah beracun itu bisa menemukan jawabannya? Dia bahkan kena racun dan kemungkinan akan meninggalkan dunia ini saat jawaban yang diberikan belum selesai semuanya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak berhubungan dengan pembinaan diri, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa membantu kita menjadi hidup lebih baik, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa membantu kita untuk mencapai pembebasan di dalam agama Buddha. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu masuk kategori rimba perdebatan. Termasuk manusia pertama siapa dalam agama Buddha? Agama Buddha tidak menyetujui bahwa manusia pertama itu adalah Adam. Ya. Dalam kitab Brahma Jala Sutta, ya, Agana Sutta, tidak ada manusia yang pertama yang disebut dengan Adam, ya. Jadi sekali lagi, masing-masing berbeda, silakan saja, dalam agama Buddha tidak mempermasalahkan. Tapi sesuai dengan perspektif atau pandangan Buddhis, ya demikian adanya. Dan perlu kita hormati. Ini yang kita sebut dengan toleransi, ya. Jadi Sang Buddha lebih banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu menyelesaikan solusi dari kehidupan manusia, mengatasi berbagai masalah-masalah yang dihadapi manusia. Sebagaimana Sang Buddha sebelum menjadi Buddha bertekad meninggalkan kehidupan keduniawian, mencari obat yang bisa membebaskan manusia dari berbagai penderitaan seperti tua, sakit, dan mati. Ya. Jadi Sang Buddha tidak akan menjawab pertanyaan teori yang bersifat spekulatif oleh semua orang yang belum tentu benar adanya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Weslin. Ada Weslin?
Oke, Meta Wijaya. Terdapat nama pada 165. Oleh diri sendiri kejahatan dilakukan. Oleh diri sendiri pula seorang ternodai. Oleh diri sendiri kejahatan tidak akan dilakukan. Oleh diri sendiri pula seorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tergantung diri sendiri. Tidak seorang pun dapat mensucikan orang lain. Kita sendirilah yang Allah menjalaninya. Para Buddha hanyalah penunjuk jalan. Baik, terima kasih. Ya. Jadi pada dasarnya di dalam agama Buddha, Sang Buddha menyatakan ya bahwa menjadi Buddha, menjadi setan, ya, menjadi Buddha atau menjadi Mara, menjadi bodhisatwa atau menjadi bodosatwa, pada dasarnya ditentukan oleh diri kita sendiri, ya. Jadi fungsi para Buddha hanya menunjukkan jalan, ya. Kalau mau ke nirwana, ya jalannya jalan utama beruas 8, ya. Kalau tidak dijalankan, ya up to you, silakan saja, ya. Akibatnya akan masuk neraka. Sang Buddha mengucapkan jangan melakukan kejahatan, tapi kita manusia melakukannya juga, walaupun tahu sebaiknya jangan dilakukan. Sang Buddha mengatakan, ya, lakukanlah, perbanyaklah kebajikan, perbanyaklah berbuat baik. Kadang-kadang ingin berdana 1000 saja kita merasa gengsi, karena orang lain sumbangnya 10.000, 100.000, 1 juta, dan lain sebagainya, ya, sehingga merasa tidak pede, ya. Kalaupun Sang Buddha bermurah hati, ya, menyuapkan makanan di mulut kita, tapi kalau kita nggak mau buka mulut, ya Sang Buddha juga nggak bisa memaksa. Kalaulah Buddha sampai menyuapkan nasi makanan ke mulut kita tidak mau mengunyah, kita tidak mau telan, Sang Buddha juga bopan huat. Ya. Sang Buddha mungkin mengetuk pintu rumah kita. Tapi kalau kita tidak mau buka, Sang Buddha juga tidak bisa memaksa untuk masuk. Ya. Sang Buddha memanggil Anda, keluarlah, keluarlah dari rumah Anda. Karena ada kebakaran. Ya. Kita tidak mau keluar, kita tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Buddha. Pada akhirnya, mungkin kita akan jadi korban kebakaran. Jangan salahkan Buddha. Kenapa Buddha tidak mendobrak saja pintu saya? Kira-kira seperti itu. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Silakan. Yang dari slide sebelumnya boleh ditanya kalau Ustaz? Bagaimana? Saya tadi ada pertanyaan di slide sebelumnya. Iya, silakan. Yang lain siap-siap jawab ya. Lah, Bukan yang hukum mutlak itu. Di atas lagi. Yang di atas lagi. Atas lagi. Nah ini. Coba atas lagi. Yang hukum mutlak tadi tak salah aku. Ya, nggak apa, langsung aja pertanyaannya. Kan di situ ada hukuman mutlak tadi lah Ustaz kan. Nah, hukum mutlak tuh bisa nggak kita samakan dengan hukum alam pada bahasa sehari-hari? Tidak bisa. Oke. Kenapa tidak bisa? Ya, karena hukum mutlak ini adalah hukum kebenaran universal. Ya. Termasuk hukum karma, hukum punarbawa, hukum patika sampada,
4 hukum kesunyataan. Yang mutlak itu apa? Contoh nyata. Yang lahir pasti mati. Kelahirannya tidak tergantung di mana dia dilahirkan, kapan dia dilahirkan, bagaimana keadaan atau kondisinya. Pokoknya makhluk yang dilahirkan, cepat atau lambat, suka tidak suka, siap tidak siap, mau tidak mau, dia akan mati. Ini adalah contoh hukum yang mutlak, ya. Bisa dipahami? Bisa loh, Ustaz. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita lanjut slide berikut. Baik, coba Evander. Ketuhanan yang Maha Esa dalam Buddhis Mahayana. Mengingat Tuhan yang Maha Esa sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjangkau dalam alam pikiran manusia, maka Buddha Sakyamuni dengan berbagai cara dan dengan berbagai perumpamaan mencoba menjelaskan perihal Tuhan yang Maha Esa, antara lain dengan menyebutkan sebagai hukum yang tunggal, Sadharma Pundarika Sutra, Tata Gata Garba, sumbernya semua tata gata para Buddha, penerangan unggul dibedakan oleh Buddha Sakyamuni sebagai tarang, benderang, dan esa, Langka Watara Sutta 15-18 halaman 63. Yang ketiga, Alaya Visnanam adalah percikan-percikan dari benih-benih tata gata garba atau Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam setiap manusia. Baik. Jadi di dalam beberapa kitab Buddhis Mahayana, aliran utara, yang tertulis di dalam bahasa Mandarin, contoh dari kitab ya Sadharma Pundarika, ini contoh kitab yang kemarin saya perlihatkan saat pertemuan yang lalu, ya, di mana di sana termasuk juga tentang beberapa bodhisattva, termasuk Kuan Im, termasuk Maitreya, termasuk Tijang Wang Pusa, ya. Jadi di dalam kitab tersebut ada yang disebut sebagai hukum yang tunggal. Hukum yang tunggal itu merujuk kepada sesuatu yang dalam bahasa awam kita sebut dengan Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi di sini sekali lagi ya dalam kitab ini diingatkan ada sesuatu yang tidak mungkin terjangkau dalam alam pikiran manusia. Maka Sang Buddha dengan berbagai cara, dengan berbagai perumpamaan mencoba menjelaskan perihal tentang Tuhan yang Maha Esa sebagai hukum yang mutlak, sebagai hukum yang tunggal, sebagai hukum kesunyataan. Kemudian di dalam kitab Langkawatara Sutra, ya, ingat itu adalah ciri dari Buddhisme, kitab dalam Buddhisme Mahayana umumnya tertulis aslinya dalam bahasa Mandarin. Oke, Langkawatara Sutra 28 halaman 69, ya. Tuhan yang Maha Esa disebut sebagai Tathagata Garba, yang artinya sumber dari semua Buddha, ya, para Buddha, penerang unggul, ya. Dan ini oleh Sang Buddha Sakyamuni disebut sebagai terang, menderang, dan esa. Dan
Disebut juga alaya wisnanam, ya. Nah, ini mungkin yang sering dalam bahasa awam benih-benih kebudayaan atau tata gata garba, ya, sumber dari semua tata gata yang ada dalam diri kita setiap manusia. Di kalangan Buddhisme Maitreya selalu disebut dengan hati nurani, Piangsin, Piongsim, ya, atau yang kalau pernah belajar agama Buddha itu disebut sebagai catur paramita atau Brahma Wihara. Dan benih-benih kebaikan, sifat-sifat ketuhanan itu ada dalam diri setiap manusia. Betapa pembobroknya moral manusia. Ya. Dan inilah kenapa setiap orang punya potensi untuk mencapai tingkat-tingkat kesucian menjadi Buddha Bodhisattva seperti yang dicapai oleh Pangeran Siddhartha Gautama, oleh putri ketiga Raja Miao Chuang, yaitu Miao Shan. Oke, slide berikut. Lysia Stefanika. Hadir, Ustaz. Ya, bantu baca. Sebutan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, Adi Buddha. Dalam tradisi Aishwarika, Mahayana, Nepal. Yang kedua, Paramadi Buddha. Dalam Buddha pertama tiada tara. Yang ketiga, Adau Buddha. Buddha dari permulaan. Yang keempat, Anadi Buddha, yaitu Buddha yang tidak tercipta. Selanjutnya, Uru Buddha, yaitu Buddha dari segala Buddha. Lalu Adinata, yaitu pelindung pertama. Lalu Tathagata Garba, yaitu rahim dari segala Buddha. Lalu Sanghyang Adi Buddha dalam Buddhayana. Lalu Laumu Mingming Sangti dalam Maitreya Mahayana Tiongkok. Lalu Tasiran Laumu, yaitu Bunda Alam Semesta Raya. Lalu Wu Seng Laumu, yaitu Bunda yang tidak dilahirkan. Wu Ji Laumu, yaitu Buddha sumber kehidupan yang tiada taranya. Samen Laumu, yaitu Bunda ilahi. Yang terakhir, Wi Huang Sangti, yaitu Maharaja ilahi penuh wibawa tiada taranya. Oke, yang tanda-tanda merah ini yang pada umumnya diketahui, ya, dikenal. Walaupun demikian, yang hitam pada umumnya juga kalau ditemukan, ya jangan bingung, dia merujuk kepada sebutan Tuhan Yang Maha Esa. Khusus untuk Mahayana Tiongkok, ya, biasanya menyebut dengan Ming Sangti. Dan ini juga kita kenal ketika, kapan ini kita sebut ini? Cancia ya. Ya, ketika Cancia, Cejia, ketika ritual Maitreya, ya. Jadi kalau secara umum disebut Lamu, tapi ketika di dalam ritual Maitreya secara resmi tetap disebut sebagai Ming Sangti, Bing Siong Te bahasa Hokkiannya, ya. Kemudian kalau disebut dengan Sanghyang Adi Buddha. Sejak runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan Mojopahit, ya, beliau bernama Te Bun An, ya, atau oleh para pengikutnya dia biasa disebut sebagai Sukong,
Bante Asin Jinara kita nama Buddhisnya. Oke. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini 5 istilah ini dalam bahasa Mandarin merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taziran laumu, ya. Taziran mungkin sudah sering dengar, ya, tentang alam semesta raya. Laumu merujuk artinya Tuhan dalam bahasa Indonesia, ya. Useng laumu, ya. Jadi tidak dilahirkan, ya. Bunda yang tidak dilahirkan, ya. Uci laumu, ya. Sumber kehidupan yang tiara taranya, ya. Sang Tian laumu, ya. Untuk membedakan bunda ilahi dengan bunda yang melahirkan badan jasmani kita, ya. Wei Huang Sangti, ya. Raja ilahi penuh wibawa tiara taranya. Oke, masih banyak sebutan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Slide berikut. Niko Effendi. Ya, hadir Pak. Silakan. Tian Kong Tian, yaitu dalam Tridharma. Lalu Swayambhu, yaitu yang adegan dengan sendirinya. Lalu Swayambulu Kanata, yaitu pelindung dunia yang ada dengan sendirinya. Lalu Sang Yang Adwaya, yaitu tiada duanya. Lalu Adi Buddha Pengcuhut, yaitu Hokkien atau Seng Chu Po, yaitu Mandarin. Lalu Han Po Hi San, apa itu Rose? Saya juga nggak tahu, lewat aja lah, ya. Ya. Rias, G-nya tuh dead word tuh. Rias, yaitu Tibet Buddha dari segala Buddha yang mula-mula tam. Lagi. Niko hilang. Koneksi Oke, itu sepertinya loh. Tiriani, lanjut. Tiriani. Tiriani. Ya, Ustaz. Ya, baca. Mana nih? Sandi. Sandi, Ya, Ustaz. bantu baca. Sebutan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, dari sini. Tian Gong. Dari sini. Lihat kursor saya. Oh iya Ustaz. Dan Pohi Sans RG Yas. Tibet, Buddha dari segala Buddha yang mula-mula tampak sebagai yang pertama. Advaya Diwarupa Maha Vairocana. Kitab-kitab Buddhis bahasa Kawi. Wajradara aliran Kagyu dan Gelug dari Tibet. Samantabhadra aliran Nyingma dari Tibet. Adinata atau Nepal. Oke, kalau misalnya ini Tian Kong, Tikong kalau bahasa Hokkiennya.
Tian, ya. Tikong bahasa Hokkiannya. Tiankong Hanyu Pinyin Mandarinnya, ya. Jadi kalau misalnya saya ada keluarkan soal, sebutkan 3 sebutan dalam berbagai aliran dalam agama Buddha. Sebutkan beberapa sebutan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai aliran dalam agama Buddha. Ya, Anda cari yang kira-kira gampang aja lah, yang ada tulisan-tulisan warna merah saja. Coba ke atas, slide atas. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, Tiankong 6. Minimal Anda kuasai 3 aja lah ya. Bisa kira-kira? Halo? Ya, jadi contoh ya. Usahakan bisa. Mana tahu kalau ada terpikir saya buat soal, sebutkan 3 sebutan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam berbagai aliran dalam agama Buddha. Ya. Jadi Anda sebut Tien Kong atau Tien dalam Tridharma, San Chiao, San Kao, Hokkiannya, ya. Ini biasanya orang-orang tua kita kan tahu ini. Tapi nggak tahu lah generasi Anda apakah pernah diajarkan Tingkong pernah ada? Masih ada ya? Ada langsung dari orang tua biasanya. Aha. Pai Tingkong. Kapan Pai Tingkong? Cuy it, jangan gue cuy it. Jangan cuy kau, Pai Tingkong. Oke. Kapan lagi? Cuy Icap. Oke, Cuy Icap gue masih ada diajak orang tua Pai enggak? Ada lah Ustaz. Ada ya? Hah? Baik. Biasa kalau Pai Tingkong itu yang di luar rumah itu loh Ustaz, dari pintu rumah. Pintu masuk. Kalau di Klenteng itu hiolo paling depan itu Anda pai dulu, itu namanya pai tingkong. Pai apa? Iya, menghadap keluar, menghadap ke langit. Ya, di depan altar itu biasanya kalau Klenteng sembayang itu dulu, itu namanya sembayang kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pai tingkong tien, ya, baru kepada dewa utama tengah-tengah, baru silakan masing-masing kelenteng punya aturannya, mau kiri dulu, mau kanan dulu, tidak dipermasalahkan Kalau biasanya. yang di jalan angkasa ada urutannya, tak salah saya langsung ditulis langsung. Ya, jadi masing-masing ada kebijakan tergantung dari pengurus wiharanya. Tapi kalau nggak tahu, nggak ada penjaga, ya silakan saja secara umum yang ke altar utama dulu, di depan menghadap ya pintu utama, keluar itu sembahyang Tuhan dulu, baru menghadap ke dalam dewa utama, ya baru boleh ke kiri atau ke kanan dulu atau sebaliknya, ya. Kalau dalam budaya Tionghoa yang di kiri itu biasanya lebih prioritas dulu, ya. Ustaz. Baik, sedikit. Ya. Kalau pai itu yang diutamakan apa Ustaz? Kan kalau agama lain biasa kayak permintaan ke Tuhannya gitu. Kalau kita apa harusnya kita lakukan kalau lagi pai gitu? Ya dengan setulus hati. Ya, maksudnya dari diri Lause lah gitu. Mau ada contoh juga sih. Kalau ya tergantung ya, kalau kita di Klenteng, biasanya saya dengan sikap anjali menghormat saja. Kadang-kadang ya boleh pakai hiu, tidak apa-apa, dan saya tidak minta apa-apa. Ya, sebagai wujud memuja, menghormat saja. Sama halnya kalau di wihara,
Ya, saya sebagai Tanju, kalau Tian Tuan Se nggak ada, saya mewakili Tian Tuan Se untuk menancapkan dupa. Ya, nggak ada minta apa-apa. Memang beda dengan tradisi ya orang tua, kakek nenek kita, aco ama kita, kalau mau pai-pai banyak kali permintaannya ya. Semoga anak-anak, cucu-cucu ya rajin belajar, menghasilkan nilai yang baik. Semoga mendapatkan pekerjaan yang bagus. Semoga ketemu jodohnya ya. Semoga Ping An ya aman sentosa damai ya, dan masih banyak lagi ya. Tapi kalau dalam agama Buddha ya, kita nggak perlu minta-minta, yang penting berbuat baik ya, pai dengan setulusnya sebagai wujud syukur, sebagai wujud penghormatan ya. Mungkin di SMA sudah ada belajar kan? Amise puja dan pati-pati puja. Masih ingat? Masalah saya SMA di sekolah Katolik lah. Oke. Jadi puja dalam agama Buddha secara garis besar ada dua macam. Amise atau amisa puja ya. Jadi melaksanakan pemujaan dengan benda-benda, dengan hiyo, dengan sikap tangan anjali, dengan persembahan buah-buahan, dengan syokim chua, walaupun sebenarnya dalam agama Buddha tidak ada. Itu sudah campur dengan budaya-budaya dari negeri leluhur kita, ya. Atau dengan bersujud, itu semua termasuk amisa puja. Satu lagi disebut dengan pati-pati puja. Dan sebenarnya pati-pati puja adalah cara memuja sebagai penghormatan yang tertinggi dalam agama Buddha. Caranya dengan melaksanakan ajaran Buddha, dengan mempraktekkan dharma dalam kehidupan sehari-hari, dengan tidak berbuat jahat, dengan melakukan banyak kebajikan, dengan berusaha untuk membina batin kita, ya. Dilang siuto, lilang panto, ya itu bagian dari pati-pati puja. Kira-kira seperti itu. Baiklah Ustaz, saya Ustaz. Oke, sedikit lagi, lanjut slide. Ada relawan yang ingin baca? Baik. Siapa itu? Tadi siapa? Andre lah, Andre. Andre Widovan. Andre. Orangnya hilang. Mungkin Wincy. Ya. Mungkin Andrenya hilang. Ya, orangnya menghilang. Nggak usah, kalau gitu saya aja yang mengajukan diri. Ya, boleh, silakan. Sifat-sifat ketuhanan yang Maha Esa. Metta atau Maitri, cinta kasih universal. Kedua ada karuna, yaitu kasih sayang atau belas kasih. Yang ketiga ada mudita, simpati atau empati. Yang keempat ada UPK, keseimbangan batin. Sifat-sifat tersebut terdapat dalam diri setiap manusia, yang dinamakan hati nurani, Brahma Vihara, Catur Paramita, Buddhata. Oke, ini mungkin tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Bagi yang pernah belajar agama Buddha, ini pelajaran SD ya. Tapi yang belum pernah belajar ya, ini merupakan salah satu materi utama
yang perlu ya untuk dipahami metta atau maitri, karuna, mudita, upeka atau hati nurani ya. Abdi, saya lagi ngajar ya. Oke. Ya. Baik. Berikutnya. Silakan. Ada yang menjadi relawan? Ya. Oke, jadi secara umum di dalam agama-agama di dunia ini ada 3 konsep keselamatan. Ya. Konsep yang pertama disebut sebagai konsep keselamatan ortodok. Keselamatan sepenuhnya tergantung dari pengampunan Tuhan yang Maha Esa. Ya. Jadi seperti di dalam agama Kristen ya, misalnya asal kamu yakin kamu beriman kepada Yesus Kristus, maka Yesus Kristus, Tuhan Allah akan menyelamatkan kamu ya kembali ke Taman Firdaus. Kalau mau digambar panah, panahnya dari bawah ke atas ya. Jadi manusia sepenuhnya tergantung pada yang di atas ya. Kemudian yang kedua independen ya. Ini sepenuhnya dari usaha manusia dan ini di dalam agama Buddha secara umum khususnya dalam Theravada sebagaimana di dalam Dhammapada PPT yang saya buat di awal-awal tadi ya. Nah, yang ketiga konsep keselamatan heterodoks ya. Konsep keselamatan yang dapat terjadi karena ada sebab adanya pengampunan dan usaha dari diri setiap manusia. Ini lebih kepada konsep agama Buddha Mahayana termasuk Maitreya. Jadi ada upaya klausadia, ada hubungan sebab dan akibat. Karena manusia berbuat bajik, karena kita sebagai umat Buddha Maitreya ya melaksanakan kebaktian, melaksanakan kebajikan. Nah, ibarat magnet kecil ya, ketemu magnetnya Laumu, ketemu magnetnya para Buddha Bodhisattva, maka akan terjadilah kontak ya, sehingga ketika kita melaksanakan sesuatu ya, Milefo, Laumu, para Buddha di belakang kita diam-diam membantu diri kita. Maka selalu dikatakan ya kebaktian, kauso itu penting. Jadi ini termasuk dalam konsep Buddhisme Maitreya juga mengandung heterodoks ini ya. Oke, slide terakhir mungkin atau masih ada? Silakan, relawan yang ingin baca. Siapa? Saya Ailen. Ya, Ailen. Keimanan. Dalam agama Buddha, keimanan disebut sada atau sraddha, yang berarti keyakinan, kepercayaan yang dimiliki oleh umat Buddha berdasarkan atas pengertian yang benar, bukan kepercayaan yang membuta. Timbulnya iman atau saddha. Ada 3 hal yang bisa membuat sraddha itu muncul dalam diri kita, yakni
Yang pertama, ehipasiko, yaitu keyakinan yang muncul karena kita datang, melihat, dan mengalami sendiri kejadian tersebut. Yang kedua, karena kita percaya kepada orang yang mengajarkan Dharma, yaitu Sang Buddha. Dan yang terakhir, karena kita melihat adanya gejala-gejala atau tanda-tanda yang timbul. Oke, CCCP Erin. Baik, jadi dalam agama Buddha ya, untuk memiliki sada, untuk memiliki keyakinan, untuk memiliki keimanan, itu biasanya melalui tiga cara. Keyakinan itu berbeda dengan kepercayaannya. Dan umat Buddha sejujurnya kebanyakan hanya baru sampai kepada batas kepercayaan. Karena beragama Buddha pada umumnya mengikuti keyakinan dari orang tua. Jarang atau sedikit sekali yang di Wisudi Tisarana, yang Kyuto, yang Chiutao, karena kemauan sendiri, ya. Sedikit sekali yang beragama Buddha, ya, karena panggilan atau karena kepercayaan, ya, dari dirinya sendiri, ya. Nah, untuk memiliki keyakinan, sekali lagi keyakinan berbeda dengan kepercayaan, ya. Kalau misalnya, ya, saya katakan, ya, salah satu tangan saya ini ada sesuatu yang saya genggam. Anda mungkin hanya percaya karena saya sebagai guru Anda. Tapi kalau saya perlihatkan salah satu tangan saya ada benda, ya. Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri, maka Anda akan yakin. Ya. Contoh, saya katakan, ya, tangan kiri saya menggenggam sesuatu. Kira-kira Anda percaya tidak? Halo? Halo. Kalau saya katakan, di tangan kiri saya menggenggam sesuatu. Sekarang di dalam diri Anda percaya tidak? Tidak. Tidak boleh ragu-ragu, silakan. Tapi mungkin di antara Anda sedikit yakin. Ya. Sebaliknya saya katakan, di tangan kanan saya menggenggam sesuatu. Apakah Anda percaya? Percaya lah, Ustaz. Hah? Percaya. Kenapa di tangan kiri Anda tidak percaya, di tangan kanan saya Anda percaya? Padahal tangan saya bukan orang kidal. Saya memegang mouse, ya. Logikanya seharusnya saya pegang di tangan kiri. Logikanya begitu. Kenapa Anda yakin percaya di tangan tangan kanan saya memegang sesuatu? Karena 50-50 dari tebakan ada yang benar. Jadi secara umum Anda baru sampai pada tahap percaya, ragu-ragu, belum sampai kepada keyakinan. Benar? Bisa dipahami? Benar, Paham ya? Kalau saya buka tangan kiri saya, ada sesuatu? Tidak. Nggak ada. Anda sudah yakin? Sudah. Ada cincin. Nggak ada sesuatu yang saya pegang. Itu kan perhiasan. Oke, kalau saya buka tangan saya, tadi yakin ada sesuatu? Yakin. Percaya? Percaya. Enggak ya? Oke. Anda percaya atau yakin? Cuma percaya aja lah, Ustaz. Kalau sudah lihat ini? Jadi yakin. Yakin loh, Ustaz. Oke, ada sesuatu ya.
apapun teorinya, kalau ada orang mengatakan, Lao Tzu Anda tidak memegang apa-apa, mungkin Anda langsung mencap orang itu buta. Sama halnya seharusnya umat Buddha itu yakin. Kepada apa? Seharusnya umat Buddha yang baik memiliki 6 keyakinan. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Triratna Sampo, kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Dewa. Ya, kepada hukum-hukum kesunyataan, kepada kitab suci Tripitaka yang minggu kemarin kita pelajari secara garis besarnya, dan terakhir yakin ada nirwana yang menjadi tujuan akhir dari umat Buddha. Kalau Anda tidak yakin, tidak akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Atau kalau tidak yakin, keyakinan Anda, keimanan Anda bisa berubah. Ya. Keyakinan Anda dalam agama Buddha hendaknya sama dengan keyakinan bahwa garam itu adalah manis atau asin? Asin. Asin. Gula itu Manis. cabai itu Pedas. cuka itu Asam. Oke. Kalau ada profesor dengan berbagai profesor yang sangat hebat mengatakan karena berbagai faktor ya global warming, maka garam itu menjadi manis, gula itu menjadi asin, ya. Kira-kira tanggapan Anda bagaimana? Cuma beda bahasa aja loh, Ustaz. Beda rasa? Beda bahasa aja. Beda bahasa? Ya, garam jadi gula, gula jadi garam. Gula rasanya asin, garam rasanya manis. Bertolak belakang toh? Ya, Ustaz. Ya. Oh. Jadi kalau ada profesor menyampaikan ini kepada Anda, tanggapan Anda? Dibuktiin Tidak dulu percaya. langsung. Mana mungkin, ya kan? Ya. Bahkan Anda mungkin memberikan kode profesor itu, ya kan? Melenceng. Gimana? Profesornya melenceng lah, Ustaz. Oke, itu kata kamu. Ya. Jadi kenapa kita tidak yakin? Karena kita sudah merasakan. Seumur kita selama ini nggak pernah makan garam itu manis. Ya, yang ada asin. Ya, selama ini makan gula, sejak kecil makan gula-gula. Ya, nggak pernah ketemu yang asin kecuali nano-nano. Ya, ada rasa asin manisnya gitu loh. Tapi yang membuat dia manis itu kan gula. Yang membuat dia asin itu kan garam. Nah, untuk sampai kepada tahap itu, kita umat Buddha masih mungkin belum ya. Kita lebih kepada mengikuti orang tua, mengikuti adat tradisi ya. Dan kadang-kadang baru ya semangat-semangatnya ke wihara gitu kalau ada kegiatan ya. Jadi PR kita bersamalah ya, terutama generasi Anda nanti membentuk keluarga, memiliki pasangan hidup yang seiman ya, dan bisa mendidik putra dan putri Anda kelak ya menjadi umat Buddha yang lebih baik lagi. Oke, ada slide lagi? Enggak? Masih ada? Kristi? Slide-nya masih ada? Habis? Udah habis ya. Waktu kita pun lewat sedikit ya. Oke, terakhir ada yang ingin ditanyakan? Tidak, saya lagi. Oh. Ya ada ya.
Baik, minggu depan 2 kali pertemuan, mulai jam 8.30 ya. Anda di tengah-tengah nanti ada istirahat kira-kira 15 menit ya. Mau ke toilet, mau minum, belum sempat makan, ya pandai atur-atur waktu saja ya. Oke, mungkin bisa dibuka kameranya dan tolong didokumentasikan. Kira-kira siapa yang pakai laptop untuk foto? Coba dibuka kameranya. Dan satu lagi, di WA gantilah profil Anda ya. Masih banyak saya nggak tahu mukanya apa, namanya yang mana, namanya ini mukanya siapa, saya belum ada bayangan. Tolong kasih foto yang apa adanya ya, yang terbaru, jangan ketika masih TK atau SD ya. Nama dan wajah Anda di profil HP Anda, sehingga saya bisa belajar mengenal Anda. Oke, sudah foto? Kan ada 2. Satu boleh pakai media liputan dan siarkan di media sosial Anda. Minta teman Anda, geng Anda kasih like. Satu lagi laporan. Laporan ya silakan saja, mau tulis tangan, mau ketik ya. Yang penting rapi, bisa dibaca dan memenuhi unsur 5W. Apalagi? 1H. Oke. Lampirkan fotonya minimal 1. Ya. Oke, dikumpulkan sebelum ujian berlangsung, UTS berlangsung. Cukup jelas ya? Pak, Ya. kemarin kan pas yang hari Jumat itu kan kami ada beberapa yang dari Permatadis ikut pawai, cuma kami nggak ikut absen. Jadi gimana ya, Pak? Ada foto? Ada. Oke, ya silakan buat intisi. Oh, oke. Makasih, Pak. Iya. Bagi yang di panitia sebagai apa ya? Kemarin kalau sebagai panitia kayak mana bikin puisinya ya langsung. Yang kamu lihat, yang kamu kerjakan, saya misalnya di bidang bantu acara ya. Jauh hari kami sudah mengikuti beberapa kali rapat baik secara formal maupun informal. Di dalam pelaksanaannya sesuai dengan harapan ya. Semua berjalan lancar dan intuisi saya terkait dengan kegiatan ini bla 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 gitu loh. Capek tapi menyenangkan. Apa yang kesan yang paling mendalam yang Anda rasakan? Wah, kebersamaan ya, atau wah ini sangat baik untuk budaya Tionghoa, pelestarian terutama untuk Anda yang tidak pernah mengikuti kegiatan seperti ini ya. Ya, Anda tuliskan aja apa yang Anda rasakan, apa yang Anda lihat ya. Kesan yang paling mendalam ya tuliskan aja. Makanya saya bilang boleh 1 kalimat, boleh 1 halaman, 2 halaman silakan. Ada lagi? Oke, jadi misalnya bagi yang pakai kostum Fuluso bersama William, wah segala capeknya itu terasa hilang ketika dapat info ya kontingen kita juara 1. Cuma sayang semua udah pulang, makanya saya harus naik ke panggung gitu. Oh, seharusnya saya ya, Pak. Iya. Yeay, 1 juta.
Dan panitia salah info ke saya. Saya sudah tanya bagian acara. Ya, tamu VIP ikut sampai habis? Katanya enggak. Nyatanya udah hampir habis, mereka baru pulang gitu. Jadi kalau belum habis, kemarin saya minta ya Russo foto bersama dengan para tamu VIP gitu loh. Dulu soalnya udah mau pindah alam langsung. Aha. Baik, kalau nggak ada pertemuan hari ini sampai di sini ya. Udah foto tadi? Sudah ya. Sekali lagi ingatkan bersama ya minggu depan 2 kali pertemuan kita tentang hukum-hukum kesunyataan dan tolong dibaca e-books yang sudah ada ya. Selanjutnya doa penutup siapa ya? Saya langsung Nadia. Nadia silakan. Baiklah, pelajaran hari ini telah berakhir. Saya akan menutupnya dengan doa. Terpujilah laumu, Tuhan yang Maha Esa, Namo Buddhaya. Namo Arya Matreya Buddha. Namo Maha Matri Maha Karuna Arya. Matreya Buddha. Namo Amida Saman Maitreya Buddhaya. Pembelajaran agama kami pada hari ini telah berakhir. Berkatilah agar ilmu yang kami terima hari ini dapat diamalkan dan tidak akan kami lupakan. Serta lancarkanlah juga setiap kegiatan yang kami lakukan selanjutnya. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, semoga apa yang kita pelajari, kita ketahui, dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Buddha memberkati kita semuanya. Silakan, Lip. 谢谢老师，就背。